fudul namanya. Apa hilful fudul itu? Hilful fudul itu artinya, hilf itu sumpah, fudul itu artinya melampaui kewenangan, itu disebut fudul. Kalau orang banyak ucapan, banyak ngomong itu namanya fudulul kalam, banyak ngomong. Tetapi yang dimaksud mencampuri kewenangan orang, karena ketika itu ada orang yang dizalimi. Sebenarnya bukan urusan kabilah Quraisy, bukan, tapi karena ingin menolong orang yang dizalimi, akhirnya masuk ke masalah itu. Karena ada seorang laki-laki dari Zabidi Yaman, kabilah Zabid namanya, itu hendak mengirim barang dagangan kepada seorang laki-laki namanya Al-As ibn Wail As-Sahmi. Al-As ibn Wail As-Sahmi, dia mesen barang kepada seorang laki-laki dari Yaman namanya Zabidi. Sudah dikirim barangnya, nggak mau bayar. Kurang ajar nggak? Ya. Jadi sudah diambil barangnya, nggak mau bayar. Akhirnya laki-laki dari Yaman Arab ini, dari Zabid ini, pergi ke Mekah, kemudian berdoa di hadapan Ka'bah. Lah di sekitarnya ada pembesar-pembesar Quraisy. Maka ketika mendengar doanya, karena dia merasa dizalimi, bangkitlah tokoh-tokoh Quraisy membela anak muda ini dari kabilahnya Al-As ibn Wail As-Sahmi itu. Maka mereka pun sepakat kompak untuk membela orang ini. Makanya disebut hilful fudul namanya. Hilaf itu sumpah untuk menolong, fudul itu seolah-olah keluar dari wewenangnya, karena sudah, kenapa ikut campur? Karena ini orang yang dizalimi harus tolong. Akhirnya kemudian mereka sepakat, termasuk Rasul ikut dalam hilful fudul. Makanya Rasul ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, kalau seandainya terulang hilful fudul, aku akan terlibat di situ. Karena itu sumpah setia untuk menolong orang yang dizalimi. Unsur akhaka zaliman aw luman, kata Rasul. Tolong saudaramu yang zalim, artinya cegah kezalimannya, dan orang yang dizalimi tolong mereka. Terjadi hilful fudul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah terjadi hilful fudul, Nabi SAW ketika di usia 20 tahunan, akhlaknya itu sudah luar biasa, itu kedengar kemana-mana. Didengarlah oleh seorang wanita yang sangat suci, yang gelarnya disebut Tahirah, wanita suci. Kenapa disebut wanita suci? Karena walaupun Islam belum ada, tapi wanita ini sudah menutup aurat, suka pakai hijab, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Mendengar ada anak muda, akhlaknya bagus, dipuji orang Quraisy, kata Khadijah, ini bagus juga ini untuk diajak kerjasama. Karena selama ini Khadijah ini seorang janda, pernah menikahi dua laki-laki dan cerai dua-duanya dan punya anak. Ya. Dan banyak para pembesar Quraisy ingin melamar Khadijah, tapi ditolaknya. Karena Khadijah itu orang kaya, kaya sekali. Seandainya seluruh orang-orang kaya laki-laki Mekah dibandingkan kekayaan Khadijah, itu kekayaan Khadijah jauh lebih besar dibandingkan kekayaan mereka, saking kayanya. Makanya kaedah antum ingin kaya itu mudah, cari janda kaya seperti Khadijah. Cepat kaya itu, tidak perlu antum keluar modal. Ya, paling cepat tuh, bisnis paling cepat tuh nikahi janda kaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian dipanggillah Rasul ke hadapan Khadijah dan ditawari, diajak kerjasama dengan sistem mudharabah. Khadijah yang punya modal, Rasul yang memainkan modalnya Khadijah. Tapi Rasul itu birrul walidainnya tinggi, dia tidak mau langsung kecuali hatta astadzin ammi, tunggu dulu sampai saya minta izin pamanku. Lihat, urusan dagang aja minta izin. Cuma sekarang mana ada minta izin? Orang dikasih modal ya senang, nggak usah izin-izin. Tapi Rasul minta izin dulu. Kata pamannya, ya sudah, ambil aja, nggak apa-apa. Maka Nabi SAW mulai memutarkan modalnya Khadijah. Awalnya di Mekah, ya dagang sekitar Mekah gitu ya, dan mendapatkan keuntungan luar biasa. Akhirnya Khadijah pun makin ingin yakin kalau mukim itu kan mungkin orang baik, bisa saja baik karena tetangga, karena satu kampung. Coba ketika safar, belum tentu orang itu baik. Karena safar itu disebut safar, artinya yusfirur rajul. Kenapa orang pergi disebut safar dalam bahasa Arabnya? Safar itu artinya memperlihatkan tabiat orang, itu disebut safar. Makanya ketika kita satu kampung baik, ketika safar nampak bakhilnya,
nampak tidak mau nolongnya, nampak egoisnya, nampak semua nampak tuh kalau safar itu. Makanya orang itu dianggap baik kalau bertetangga baik, ketika safar baik, ketika diajak bisnis dia baik. Itulah baik. Maka akhirnya kemudian Khadijah mengutus pembantunya yang laki-laki itu namanya Maisarah. Maisarah bukan perempuan, laki-laki. Walaupun ada letak marbutohnya di situ. Bahasa Arab Maisarah berarti perempuan. Ya, secara bahasa Arab. Tapi laki-laki tidak mungkinlah di Rasul sama perempuan kan itu. Laki-laki, Maisarah namanya. Kata Khadijah, ini sekarang perjalanan pertama bagi Rasulullah, bagi Muhammad itu. Kau awasi dia. Catat segala sesuatu. Dari akhlaknya, ucapannya, muamalahnya, catat, jangan ada yang terlewat. Maisarah pun berangkat bersama Rasul, membawa dagangan besar dari Khadijah, kemudian berangkat ke Syam, dicatat semua apa tingkah laku Rasul, kemudian pulang dari Syam, disetorkan. Masya Allah, Maisarah memuji Rasul sejak awal sampai akhir. Bahkan keajaiban-keajaiban di tengah jalan yang awan menaungi dirinya sepanjang jalan selama bersama Muhammad, yang batu dan pohon mengucapkan salam, macam-macam lah. Maka dari situlah Khadijah mulai tertarik dengan Rasulullah. Maka ketika Nabi SAW sudah beberapa tahun bekerja dengan Khadijah, Khadijah mulai terpincut ingin menikah dengan Nabi SAW. Maka dia mengutus Nafisa saudaranya, ya Nafisa, cobalah kau tanya itu Muhammad itu, mau enggak dia nikah sama saya? Karena enak kalau taksir janda kaya. Ini enggak kita yang ngejar-ngejar janda, jandanya tak ngejar kita. Akhirnya kemudian kata Nafisa, wahai Muhammad, tidakkah kau menikah? Kau kan sudah usia 25 tahun, sudah dewasa, menikahlah. Karena orang Arab itu kan biasa menikah muda masalahnya. Makanya perempuan di zaman dulu itu muda-muda. Aisyah saja nikah dengan Rasul kan 6 tahun kan itu ya, baru digauli 9 tahun, jadi masih muda-muda. Jadi 25 tahun itu sudah waktunya menikah. Kata Rasul, dengan siapa saya harus menikah? Mau nggak kamu menikah dengan Khadijah? Kata Rasul, mikir dia. Tunggu dulu, saya minta izin pamanku. Lihat, minta izin terus dia nggak pernah diputuskan ya. Sekarang kalau seandainya antum di posisi Nabi, ketika kemudian antum dikatakan itu ada janda cantik kaya raya, wah hartanya banyak, mau nggak kamu nikah? Dia naksir kamu, bukan naksir dia. Kamu bukan naksir dia. Saya kira nggak ada izin orang tua itu. Kapan ya kan, tahu-tahu pulang udah banyak anak saja kan. Subhanallah ya. Rasul itu birrul walidain ya, dia tetap minta izin sama pamannya dia. Setelah pamannya mengetahui, senang pamannya, akhirnya kemudian pamannya yang melamarkan Rasul kepada Khadijah. Sejak saat itulah maka Nabi SAW menikah dengan wanita suci, wanita kaya raya, wanita yang luar biasa bagi Nabi SAW. Dan Rasul membuktikan di halayak orang-orang Arab jahiliyah bagaimana memuliakan seorang wanita yang ketika itu wanita direndahkan. Khadijah dihormati karena kaya saja. Kalau dia miskin nggak dihormati ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka resmilah Rasul menikah dengan Khadijah dengan mahar yang luar biasa, dengan menyembelih 10 ekor unta sebagai walimahnya dan membagi-bagi kepada fuqara wal masakin. Walimah antum pakai apa? 1 ekor kambing, 2. Ini 10 unta sembelih. Kadang-kadang nasi kotak pula walimah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian setelah menikah dengan Khadijah, maka Nabi SAW diserahkan oleh Khadijah. Karena Khadijah kan sudah lama Rasul bekerja sama dia, kan tahu akhlaknya, tahu muamalahnya, tahu kebaikannya. Maka Khadijah 100% yakin dengan Rasul. Ketika sudah menikah saja, dia menyerahkan seluruh kekayaannya, seluruh bisnisnya kepada Nabi SAW. Luar biasa. Anda nggak yakin kalau antum dapat janda kaya diserahkan hartanya, itu nggak yakin. Karena nggak yakin sama antum masalahnya. Nanti nikah lagi antum. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa Khadijah yakin betul dengan Nabi, diserahkan semuanya. Murni Khadijah menjadi ibu rumah tangga. Dan subhanallah, Allah karuniakan kepada Rasul banyak anak dari Khadijah. Lahirlah Zainab,
lahirlah Ruqayyah, lahirlah Ummu Kulsum, lahirlah Fatimah. Ini perempuan, semua hidup dan semua menyaksikan mereka menikah. Mereka hidup sampai menikah dan punya anak sebagian mereka. Tapi yang laki-laki disayangkan mati di waktu bayi. Punya anak Qasim laki-laki mati di usia hitungan bulan. Kemudian punya anak lagi Abdullah mati juga di hitungan bulan. Jadi Nabi SAW tidak punya garis keturunan laki-laki. Walaupun ada dari budaknya Maria Qibtiyah yang diberi nama Ibrahim pun meninggal dunia. Padahal garis keturunan itu dari laki-laki kan. Makanya orang Arab itu melarang wanitanya menikah dengan laki-laki di luar Arab, karena akan merusak nasab. Tapi kalau laki-lakinya suka-suka dia lah, mau nikah sama orang Batam, mau nikah sama orang Garut, sama terserah, karena nasab ke bapak semua, ya kan? Tetapi Nabi itu bukan bapak bagi anak-anaknya. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul itu bukan bapak bagi anak-anaknya saja, tapi Rasul itu bapak bagi seluruh umatnya. Makanya istri Nabi disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Berarti Nabi Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian menikah dengan Khadijah dan dia memainkan perannya seorang bisnismen, maka makin kaya, makin kaya, makin kaya. Disitulah Rasulullah SAW akhirnya berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Utsman, berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf, berjumpa dengan para pembisnis hebat, ulung-ulung itu. Karena Rasul juga orang kaya, pembisnis juga, sehingga mereka kadang safar bersama ke Syam, safar ke Yaman. Rasul dikenal bukan hanya orang kaya saja, tapi akhlaknya luar biasa. Jarang orang kaya akhlaknya bagus. Jarang orang kaya orangnya dermawan gitu. Nabi itu luar biasa terkenal akhlak dan juga kekayaannya. Lah ketika Nabi sudah di puncak suksesi loh, kesuksesan dia, di puncak kesuksesannya, di usia ya sekitar 37 tahun. Ya, sebelumnya Rasul juga pernah menyatukan bangsa Arab ketika Ka'bah roboh kan. Ya, kemudian setelah dibenahi, perang nih, orang-orang ribut dengan Hajar Aswad. Siapa yang meletakkan nih Hajar Aswad nih? Kata kabilah ini saya, kata kabilah ini saya. Akhirnya ditengahi. Sebaiknya yang meletakkan batu ini, tunggu siapapun yang datang dari pintu sebelah sana, maka dia yang berhak. Rasul datang dari pintu itu. Ya. Akhirnya Nabi SAW dengan kecerdasannya, sudahlah ambil kain, letakkan batu di tengah kain, kalian pegang satu-satu di ujung-ujung kain, kan sama-sama ngangkat namanya. Disatukan kabilah-kabilah itu. Ya. Dan dulu Masjidil Haram bukan Masjidil Haram namanya. Ya. Dulu juga Masjidil Aqsa bukan Masjidil Aqsa namanya. Dulu namanya Al-Bait. Masjidil Aqsa disebut Baitul Maqdis. Sejak turun surah Al-Isra itulah Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sejak itulah Al-Bait disebut Masjidil Haram dan Baitul Maqdis disebut Masjidil Aqsa. Ya, sejarahnya seperti itu. Nah, Nabi SAW akhirnya karena sudah kaya sekali gitu, tetapi melihat akhlak orang-orang Arab ini bejat masalahnya. Dia tidak tenang hidupnya. Melihat orang-orang masyarakat jahiliyah suka mabuk, suka zina, suka makan bangkai, ya, memutus silaturahim, macam-macam lah kan. Jadi Rasul berfikir gitu ya. Maka Nabi SAW mulai ingin tahanut, ingin menyendiri. Di usia 37 itu dia mulailah ke Mina, kadang-kadang 1 bulan di Mina, kadang-kadang 1 bulan di Muzdalifah, sampai akhirnya ketika usianya 40 tahun tepat di bulan Ramadan, Nabi menemukan tempat yang sangat tinggi sekali yang Mekah nampak dari atas. Namanya Gua Hira. Rupanya ketinggian Gua Hira itu memiliki makna hissi wa maknawi. Artinya hissi bahwa Nabi berada di ketinggian, bahwa dia akan menjadi orang yang paling tinggi di seluruh bangsa Arab. Dan secara maknawi dia akan menjadi seorang Nabi yang akan memimpi bukan hanya bangsa Arab, tetapi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Disitulah Rasul di bulan Ramadan selama 1 bulan tinggal di Gua Hira.
Khadijah bolak-balik ngantar makan. Maka ketika tanggal, ada yang mengatakan 27 Ramadan, ya, karena Al-Quran turun itu di akhir 10 akhir Ramadan.